Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pertemuan 10 pada mata kuliah Kebijakan Perikanan Tangkap. Nah, hari ini saya Nabila Khairia Sitompul, SPI MSI, akan membahas terkait dampak lingkungan industri perikanan tangkap. Tujuannya adalah agar bisa mampu menjelaskan pengertian industri perikanan tangkap, kemudian lanjut mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas tersebut, hingga menjelaskan bagaimana kebijakan berperan dalam hal ini. Sebelum itu, mari simak video berikut. Like a bulldozer, bottom trawling destroys indiscriminately everything in its path, including fragile and long-lived habitats like coral, reefs and sponges, as well as the animals that depend on them. Oke, ini adalah video singkat yang menampilkan salah satu contoh industri perikanan tangkap. Jadi, industri perikanan tangkap itu adalah kegiatan mengambil ikan secara langsung di alam, bisa di laut, bisa di sungai maupun di danau, tapi dalam skala besar. Nah, minggu lalu sudah kita bahas, atau di video lalu sudah kita bahas terkait peran penting dari industri perikanan tangkap ini, mulai dari penyediaan pangan hingga penghidupan bagi jutaan orang. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas bagaimana dampak negatifnya. Di video ini sudah tampak salah satunya yaitu overfishing. Nah, ini adalah contoh praktik yang tidak bertanggung jawab pada penggunaan alat tangkap trawl yang termasuk industri perikanan tangkap, sehingga merusak ekosistem dasar laut seperti terumbu karang dan juga spons. Oke, seperti yang sudah kita singgung, salah satu dampaknya adalah overfishing, yaitu terjadi saat penangkapan melebihi batas kemampuan biota laut tadi untuk pulih. Nah, ini bisa dilihat grafik penurunan yang diimpun dari data FAO dari tahun 1974 hingga 2017. Terjadi penurunan stok ikan dari tahun ke tahun. Penurunan ini juga merupakan salah satu dampak yang paling serius dari overfishing, diikuti dengan tertangkapnya ikan yang berukuran kecil atau muda, atau biasa kita kenal dengan sebutan juvenil, kemudian nelayan makin sulit mendapatkan hasil tangkapan, dan terakhir terjadinya gangguan pada rantai makanan. Gak kalah serius dari overfishing tadi, ada juga dampak kedua yaitu bycatch dan discard. Nah, ini adalah contoh bycatch dan ini contoh discard, sedangkan ini adalah contoh dari bycatch dan discard. Jadi apa itu bycatch dan discard? Kalau bycatch itu adalah hasil tangkapan non-target yang ikut tertangkap seperti contoh berikut, sedangkan discard itu umumnya dalam kondisi mati atau lemah. Jadi ini adalah ikan yang mati, sedangkan ini adalah lumba-lumba yang mati. Jadi discard ini adalah bagian dari bycatch dan dampaknya mengancam populasi, pemborosan sumber daya hingga merusak citra keberlanjutan dari industri perikanan tangkap. Dampak ketiga adalah kerusakan habitat yang disebabkan oleh faktor berikut, mulai dari alat tangkap destruktif, ghost fishing, pengaboman, hingga perubahan iklim yang mengakibatkan coral bleaching, kemudian padang lamun yang rusak, organisme dasar laut terganggu, hingga ekosistem yang tidak seimbang dan rentan kolaps. Dalam hal ini, perlu kebijakan untuk mengendalikan dampak lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya, hingga memberikan kepastian hukum bagi nelayan dan pelaku industri. Nah, kebijakan yang bisa berperan dalam hal ini adalah pembatasan kuota tangkapan atau TAC, Total Allowable Catch, kemudian pengaturan alat tangkap, hingga penutupan musim atau area tertentu sangat penting untuk memberi waktu pemulihan bagi laut. Di sisi lain, pendekatan EAFM atau Ecosystem Approach to Fisheries Management juga semakin diterapkan karena melihat perikanan sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kita bisa memastikan bahwa laut tetap sehat, ikan tetap tersedia, dan masyarakat tetap sejahtera. Terakhir, menjaga laut bukan hanya tanggung jawab nelayan dan pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah slide terakhir, silahkan memberikan pertanyaan di kolom pertanyaan jika masih ada yang kurang jelas untuk paparan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.